Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenal Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan. Apa saja yang Anda bisa jelajahi di Universitas Mulia Balikpapan? Berbagai pilihan program studi dan jenjang pendidikan yang dapat Anda temukan di Universitas Mulia Balikpapan. Kami menawarkan 4 program diploma dan 9 program sarjana dengan berbagai disiplin ilmu di bidang komputer, hukum, farmasi, dan pendidikan guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi inti pokok dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Berikut visi dan misi Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Visi melanjutkan studi di Fakultas Humaniora dan Kesehatan merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Misi kuliah di Fakultas Humaniora dan Kesehatan berarti menjadi bagian dari generasi yang membanggakan. Didukung dengan lingkungan belajar menyenangkan, fasilitas yang memadai, serta iklim belajar yang kondusif. Mahasiswa Fakultas Humaniora dan Kesehatan akan terpacu untuk meraih sukses. Berikut visi dan misi tiap program studi fakultas. A. Farmasi. Sarjana Farmasi merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai dunia farmasi, belajar seperti menakar kandungan, pembuatan obat, dan sebagai berikut. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar sarjana farmasi. Berikut visi menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan, berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humanis bertaraf internasional pada tahun 2039. Berikut misi. 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. 2. Melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Dan 5. Mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Ya, berikutnya pada Fakultas Humaniora dan Kesehatan masuk Prodi B, Hukum. S1 Hukum merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai kehukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar sarjana hukum. Berikut visi Prodi Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulia Balikpapan didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Mulia Balikpapan, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis teknopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Adapun rumusan visi dari program studi ilmu hukum Universitas Mulia Balikpapan adalah pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berbasis teknopreneurship dan berdaya saing global. Berikut misi dari Prodi Hukum. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi program studi ilmu hukum sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. Yang kedua,
menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi kehukuman dan peningkatan kesadaran pengetahuan hukum masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan industri baik nasional maupun internasional. Dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan, yang ke-C adalah PG PAUD. Sarjana Pendidikan Guru untuk anak usia dini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Muallim Balikpapan. Pada jurusan ini, belajar mengenai bagaimana mendidik dalam proses mengajar untuk anak usia dini. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar Sarjana PG PAUD. Visi dari Sarjana Pendidikan Guru untuk anak usia dini. Misinya adalah mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter pada tahun 2025. Berikut misinya. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga pendidikan, dan tenaga non-kependidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PAUD. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam kurung IPTEX, khususnya di bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan di lapangan maupun kegiatan diklat. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Prospek lulusan dan peluang kerja. Yang pertama, prodi farmasi. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STR-TK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Yang kedua, lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STR-TK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas, serta merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Yang kedua, prospek lulusan dan peluang kerja dari prodi hukum. Pertama, konsentrasi hukum cyber, mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik, termasuk semua aspek yang berkaitan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Bidang ilmu ini sangat dibutuhkan karena dapat mencegah mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan kejahatan dunia maya dalam penggunaan internet, situs web, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta perangkat penyimpanan data. 2. Konsentrasi bisnis law. Mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersil. Business law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlihat dalam segala transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Ya, bagi PAUD, bisa menjadi guru TK, tutor anak usia dini, guru anak berkebutuhan khusus, dosen PAUD, pekerja sosial, kepala sekolah playgroup, konselor anak, pemilik usaha bidang edukasi anak usia dini, dan pemilik usaha tempat bermain anak. Ya, saya akhiri dengan menjelaskan program studi Fakultas Humaniora dan Kesehatan terbagi jadi 3 prodi. Bila ada kesalahan umum kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.